Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, jika tidak merepotkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu, niscaya mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali wudu. Baik, di sini Rasul menyebut jika tidak memberatkan bagi umatku, niscaya mereka akan aku perintahkan menggosok gigi setiap kali wudu. Hadis ini menunjukkan kecintaan Rasul kepada umatnya. Jadi Rasul cinta kepada umatnya agar tidak memberatkan bagi umatnya. Maka Rasul tidak menganjurkan umat ini untuk bergosok gigi setiap kali wudu. Ini menunjukkan ada keutamaan jika kita menggosok gigi setiap kali kita berwudu. Nah, kira-kira kita bisa gosok gigi berapa kali nih kalau kita lakukan sehari? Ya, 5, bisa lebih, Pak. Ya, bisa lebih. Nah, tapi minimal 5 kali. Itu bisa gosok gigi sekurang-kurangnya 5 kali kalau ini diwajibkan. Tetapi Rasul tidak mewajibkan karena khawatir membahayakan bagi umatnya. Dalam lafaz lain, hadis Nabi menyebutkan bukan ma'a kulli wudu, tapi ma'a kulli shalah atau inda kulli shalah, setiap kali hendak menjalankan salat. Jadi ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya kalau tidak memberatkan bagi umatku, akan aku perintahkan untuk menggosok gigi setiap kali menjalankan sholat. Jadi gosok giginya akan sering. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu, ada keutamaan untuk bersiwak. Bapak dan saudara, dan bersiwak ini mustahab, dianjurkan fi jami'il awqat, di semua waktu, terutama fi khamsati awqat, di dalam 5 waktu. Ada 5 waktu yang kita dianjurkan untuk gosok gigi. Yakni pada saat hendak melaksanakan sholat. Jadi pada saat hendak melaksanakan sholat, meskipun tadi sudah wudunya belum batal. Ini meskipun wudunya belum batal, itu bisa gosok gigi atau bersiwak. Bisa dengan kayu siwak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat para masyayikh itu, mereka membawa kayu siwak, sehingga sebelum masuk ke masjid mereka akan bersiwak dulu, meskipun wudunya tidak batal. Jadi bisa dilakukan ketika hendak sholat, sama saja dalam keadaan suci, bersuci dengan berwudu, atau bersuci dengan tayamum, atau dia sudah dalam keadaan suci, wudunya belum batal. Itu dianjurkan untuk bersiwak atau bergosok gigi. Yang kedua, indal wudu, pada saat wudu. Jadi pada saat wudu juga dianjurkan untuk bergosok gigi. Nah, di mana letak gosok gigi saat wudu? Itu saat kita kumur-kumur. Nah, saat kita kumur di dalam wudu itu ada cuci tangan, setelah itu kumur. Nah, pas kumur di situ dianjurkan untuk bergosok gigi. Setidaknya kalau tidak dengan kayu siwak, bisa dengan jarinya. Nah, itu bisa dengan jarinya, dan ini hukumnya anjuran, bukan wajib. Jadi bisa menggosok gigi dengan
jarinya. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, pada saat membaca Al-Quran. Jadi saat mau membaca Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan yang paling mulia, maka hendaknya dibaca dalam keadaan ahsanu hay'ah, dalam kondisi yang terbaik. Di antaranya adalah dalam keadaan mulut bersih, maka bergosok gigi terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, sehingga ketika kalam Allah kita lafadzkan, maka saat itu sudah dalam keadaan bersih mulutnya. Tentu sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Nah, dan meskipun ini hukumnya adalah anjuran atau sunnah, kita tidak selayaknya untuk kemudian meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selagi kita sempat ketika membaca Al-Quran, maka dianjurkan dalam suasana yang terbaik, dalam keadaan badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, dan pula dianjurkan untuk menggosok gigi. Nah, yang keempat, nah kalau yang empat ini sudah banyak yang mengamalkan, tapi 1, 2, 3 yang tadi di awal barangkali tidak banyak yang mengamalkan. Yakni yang keempat adalah indal istaiqad minan naum, pada saat baru bangun tidur. Nah, pada saat baru bangun tidur ini adalah mustahab, dicintai, dianjurkan untuk menggosok gigi. Nah, untuk yang ini barangkali insya Allah semua sudah mengamalkan. Sejak kecil kita sudah diajari kalau bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu sudah diajarkan sejak kecil. Itu saya masih terngiang-ngiang itu bangun tidur terus mandi itu. Nah, ya, jadi masih terngiang-ngiang. Maka kalau yang ini insya Allah sudah banyak yang mengamalkan. Tapi poin 1, 2, dan 3 itu tidak banyak yang mengamalkan. Saat kita hendak sholat, jarang yang mengamalkan. Saat kita wudhu, jarang yang mengamalkan. Saat kita hendak membaca Al-Quran, jarang apa sering? Jarang. Tapi kalau bangun tidur, gosok gigi, maka itu sudah jadi rutinitas. Nah, yang kelima, gosok gigi itu pada saat bau mulut berubah. Nah, jadi pada saat bau mulut berubah, maka di situ dianjurkan untuk menggosok gigi. Yakni di sini menggosok gigi pada saat sholat ini diperintahkan dalam setiap keadaan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dalam keadaan yang terbaik, bersih, dan menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah mulia. Maka kita dianjurkan untuk menggosok gigi pada saat kita menjalankan ibadah-ibadah tadi seperti sholat, wudhu, kemudian juga membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita kemudian bau mulut, sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, para malaikat itu terganggu dalam hadis tentang makan bawang. Maka para malaikat itu terganggu oleh bau mulut orang yang makan bawang. Maka biar tidak terganggu malaikatnya, perlu menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, sehingga supaya malaikat tidak terganggu oleh bau mulut karena makan bawang, maka bisa gosok gigi dulu disebabkan makan bawang. Karena malaikat pun bisa terganggu, orang pun juga terganggu. Demikian pula
Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam anjuran untuk menggosok gigi ini tidak dianjurkan menurut Wasyafi'i yaqul, Imam Asy-Syafi'i berkata, la yusan, tidak disunahkan ba'daz zawal fis shaum, yakni sesudah matahari tergelincir pada saat puasa. Jadi pada saat puasa matahari sudah tergelincir, maka tidak disunahkan untuk menggosok gigi. Maka bagi orang yang berpuasa, menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak disunahkan untuk menggosok gigi jika matahari sudah tergelincir saat puasa. Jadi tidak perlu gosok gigi lagi setelah matahari tergelincir, nunggu nanti kalau sudah buka puasa. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperhatikan aturan-aturannya. Salah satunya adalah jangan sampai ketika kita gosok gigi kemudian berpotensi membatalkan pahala, membatalkan puasa. Maka kalau dalam situasi puasa itu ada pengecualian, tidak disunahkan setelah matahari tergelincir. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di saat bulan Ramadan itu bau mulut memang berubah, maka dianjurkan untuk tulus sukut, banyak diam. Jadi tidak banyak bicara, tidak makan dan tidak pula minum.